Teman-teman, perkenalkan saya Kuku. Saat ini saya ingin mempresentasikan aplikasi sederhana saya, yaitu sistem informasi kunjungan pasien di rumah sakit menggunakan bahasa pemrograman Python dengan database MySQL dan beberapa library sederhana menggunakan Matplotlib dan Tabulate. Ya, di sini untuk project overview-nya itu kita akan membuat aplikasi sederhana ya untuk memanage kunjungan pasien di rumah sakit. Lalu di sini saya membuat 5 tabel yang sudah ternormalisasi. Kemudian ada basic feature dari SQL-nya dan juga advance-nya. Kemudian untuk teks tag-nya sendiri, mulai dari bahasa, database, dan library, itu kita menggunakan Python, MySQL, dan juga ada MySQL Connector untuk mengkoneksikan database ke Python-nya. Untuk menampilkan visualisasi kita menggunakan Matplotlib, dan juga untuk memudahkan kita membuat tabel kita menggunakan Tabulate. Karena di sini nanti kita akan menggunakan CLI sederhana. Di sini database skemanya kita membuat 5 tabel dan ada tabel kunjungan sebagai tabel utama yang mengkoneksikan ke tabel-tabel lain. Oleh karena itu, kita fokusnya di sini untuk kunjungan ada foreign key. Kemudian untuk tabel utamanya ada pasien, ruangan, dokter, dan diagnosis. Di sini field detailnya dapat dilihat ya dari kelima tabel. Kemudian ini arsitektur dari aplikasinya menggunakan CLI atau istilahnya kita bisa menggunakan aplikasi ini di terminal atau Command Pro. Kemudian mempunyai 7 fitur utama dan memiliki fitur-fitur SQL-nya mulai dari join, group by, matplotlib itu untuk untuk visualisasinya. Kemudian kita uji coba menggunakan insert data, lalu kita ada having, ada subquery-nya, dan distinct. Di sini kita kemas dalam satu database, yaitu database rumah sakit. Lalu saya juga buat helper untuk memudahkan dan juga dapat diakses kembali ketika kita membutuhkan fitur tersebut di tiap fitur. Yang pertama, kita wajib melakukan konfigurasi database terlebih dahulu. Kita cukup bikin satu, istilahnya itu konstantanya. Jadi kita tidak perlu membuat ulang lagi. Lalu kita masukkan ke dalam function get connection. Lalu ada juga nantinya kita gunakan helper ya atau reusable validator. Kemudian di fitur pertama untuk visiting data, kita di sini lebih banyak fokus untuk melakukan inner join antara tabel kunjungan dengan 4 tabel utama. Lalu kita buat alias. Kemudian kita sorting menggunakan tanggal masuk yang paling terbaru. Lalu ketika ada tanggal masuk yang sama, kita gunakan tiebreaker untuk membedakannya dengan menggunakan ID kunjungan. Error handling juga saya terapkan di sini, nanti saya akan perlihatkan di Visual Studio Code-nya. Oke, untuk fitur 2, itu kita akan melihat statistiknya, yaitu pertama berdasarkan diagnosa dari kategorinya, terus berdasarkan kelas kamar, lalu berdasarkan spesialisasi dari dokternya. Di sini kita juga masih menggunakan inner join dan melakukan grouping menggunakan group by. Lalu untuk visualisasi datanya saya menggunakan 4 chart. Ada yang pie chart dan juga bar chart. Kemudian juga ada historical chartnya. Nanti dapat dilihat setelah ini. Next dulu. Nah, di fitur 4 ini fitur yang paling utama juga untuk menambahkan baris baru atau informasi kunjungan pasien baru. Pertama, kita tuh ambil hanya dari database, tidak mengetiknya secara manual. Untuk melindungi kita dari typo dan juga foreign key-nya itu harus tetap ada di tabel yang sudah dibuat. Kemudian ketika dibuat itu akan mengenerate ID secara otomatis. Lalu di situ kita diberikan pilihan apakah itu pasiennya pasien baru ataupun pasien yang sudah pernah terdaftar sebelumnya. Nah, di sini ketika kita mau melakukan insert, kita menggunakan parameterize persen S untuk prevent kita sebenarnya. Kalau next pengembangan juga jangan langsung dimasukkan variabel. Itu
sebenarnya lebih keamanan di SQL injection-nya ya. Lalu akan ada konfirmasi before kita melakukan saving. Nah, next, untuk clean transaction-nya nanti kita masih sama menggunakan try catch gitu ya. Kemudian di sini untuk produktivitas dokter kita melakukan beberapa fitur SQL dari join, nge-grouping, nge-having, dan juga nge-order by. Di sini kita terapkan fitur having ya, agar dapat melakukan counting dari keseluruhan, tapi bisa dilakukan setelah menggunakan group by. Oke, next di sini kita akan melihat rata-rata biaya dari seluruh kunjungan. Nah, di sini kita menggunakan subquery di mana kita akan mencoba kunjungan dari tabel kunjungan, biaya dari tabel kunjungan itu jika lebih besar dari average biaya keseluruhan, nanti kita akan tampilkan biaya-biayanya dan juga nama pasien, usia, dan sebagainya. Lalu ini unique master datanya itu kita akan melakukan distinct ya. Misalkan kita mau melihat kategori penyakitnya apa saja, spesialisasi dari dokternya apa aja, dan ruangan kelasnya apa aja, kita gunakan fitur ini dengan menggunakan fitur distinct. Nah, di sini main menu utamanya ada 7. Oke. Oke, ini codingannya. Kemudian kita akan mencoba ke uji coba aplikasinya. Oke, kita jalankan dulu python main.py. Oke, di sini dapat dilihat, kita coba lihat data kunjungan untuk mendapatkan data dari kunjungan ini. Ya, dapat dilihat juga di sini total ada 40 kunjungan. Saya tampilkan ID, pasien, usia dokter, sampai dengan tanggal masuknya. Lalu kemudian statistik. Nah, di sini dapat dilihat ya, statistiknya bisa dikategorikan karena kita menggunakan group by. Ada ringkasannya, ada kategori dari diagnosanya, kelas, dan di sini kita fokus ke rata-rata dari biaya. Untuk spesialisasi dokternya kita fokus untuk mendapatkan total pendapatan. Lalu untuk visualisasi datanya. Nah, ini dia ya, gambaran dari dashboard data kunjungan rumah sakit. Oke, next ya, kita akan mencoba untuk tambah kunjungan baru, tambah kunjungan pasien. Anggap pasien sudah ada, kita pilih Budi Santoso, lalu daftar dokternya kita pilih ke dokter jantung nomor 3. Kemudian daftar ruangannya, kita bisa tentukan mau ruangan yang mana, misalkan ruangan yang paling murah, nih ada di ruangan 5 ya, Dahlia. Nah, diagnosanya apa? Kita coba diagnosanya itu nomor 4, aritmia. Tanggal masuknya kita buat tanggal hari ini, contoh. Kemudian tanggal keluarnya nggak perlu karena kita akan rawat jalan di nomor 2. Lalu biaya, anggap saja 1 juta ya. Sudah termasuk biaya kamar. Oke, di sini akan dilihatkan konfirmasi kunjungan. Jika sudah sesuai, kita akan masukkan ke database. Bisa dibilang insert. Oke, kunjungan berhasil ditambahkan. Kita coba cek lagi, lihat data kunjungan. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Budi Santoso, jantung, kelas 3 yang paling murah, diagnosanya aritmia, tadi barusan ditambahkan bulan 7 tanggal 6 dengan biaya sekitar 1 juta begitu. Oke, langsung next ke yang nomor 5, itu kita ambang batas default aja no. Nah, di sini bisa kita lihat ya dokter yang paling banyak kunjungannya dengan total pendapatannya juga. Kemudian lanjut yang nomor 6. Nah, di sini kita bisa melihat kunjungan di atas rata-rata ada Pak Budi Santoso dengan diagnosa aritmia, biayanya sudah lebih dari 50 juta nih, biayanya 80 jutaan. Nah, ini yang terakhir ada master data unik. Nah, di sini kita bisa lihat nih master datanya. Spesialisasi dokternya tuh ada apa saja, kategori diagnosanya apa saja, kelas ruangannya juga, dan yang terakhir status rawat inap. Oke, jika sudah selesai semua, kita klik 0. Ya, baik. Oke, rekan-rekan, itu saja paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.